Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang ya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Rasa harun loh ini. Kenal kan? Kenal? Takutnya ada yang nanya nih, siapa nih perempuan ya? Sasa Harun, gak sendirian, ada Pak Nyoto. Halo, ketemu lagi. Udah seminggu tiba-tiba ketemu lagi ya. Iya, cepet kan Pak? Iya. Ya ampun. Kemarin baru kita bahas tentang penuaan dini. Oh, kemarin imunitas tubuh. Imunitas sama tubuh. autoimun. Iya, autoimun. Penuaan dini beberapa minggu yang lalu. Cepat banget cepat ya. sekali, betul-betul. Silakan yang mau gabung sama kita berdua atau mungkin Anda sudah punya banyak sekali pertanyaan yang pengen Anda sampaikan, pengen Anda tanyakan sama Pak Nyoto, silakan ya di WhatsApp saya tunggu di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, usia Anda berapa, alamatnya di mana, kemudian pertanyaannya apa. Dan sore ini kita bahas seputar kolesterol. Mungkin Anda sudah sering banget dengar kata kolesterol. Kolesterol beginilah, beginilah. Kita akan bahas di sini sampai tuntas biar Anda lebih tahu lagi mengenai kolesterol. Kolesterol, iya. Pak, boleh dijelasin lagi? Ini saya ingin bahas kolesterol karena kemarin jalan sama teman, dia baru sembuh dari penyakit. Udah ganti ke dokter 2 kali ya, ke klinik A, ke klinik B. Ternyata penyakitnya itu kolesterolnya tinggi di atas 300. Kemudian mahnya kumat. Aduh. Cuma kalau dia kan berpikir secara pendek, kemarin abis gara-gara saya makan pangsit, banyak sausnya, terus makan kikil. Jadi kolesterol saya tinggi, terus sama lambung saya tinggi, akhirnya saya tumbang. Itu rasanya kayaknya kayak penyakit jantung kata dia gitu. Sampai 2 minggu tuh gak bisa makan sama sekali. Ya mungkin karena mahnya naik ya, terus kolesterolnya tinggi. Itu gak dirasa tuh Pak biasanya, tiba-tiba langsung tumbang aja. Itu dia, karena kan kolesterol itu ternyata penyakit yang tidak terasa kalau dia menderita kolesterol. Sebenarnya ada sih rasa-rasanya, cuma kadang-kadang banyak orang tidak merasakan gejala penyakit itu, dianggap enteng aja, tiba-tiba kalau kolesterol kita tinggi tidak terukur, kita bisa kena penyakit jantung koroner. Kita bisa kena penyakit stroke gitu ya. Nah kalau udah kena penyakit jantung koroner itu kan resikonya maut. Itu kan yang disebut sudden death. Kalau stroke itu resikonya cacat permanen. Karena kebanyakan orang kalau kena stroke itu jarang yang kembali normal. Bisa kembali 80% aja udah bagus kan gitu. Tapi awalnya biasanya dari kolesterolnya tinggi. Jadi yang paling penting itu kita harus care dengan kesehatan kita. Jangan sampai kita kehilangan kesehatan baru kita cari-cari solusi padahal organ kita sudah rontok semua. Nah oleh sebab itu saya ingin sharing-sharing deh kenapa orang bisa mengalami masalah kolesterol kan dan gitu. Yang saya heran sudah tinggi kolesterolnya, mereka itu kadang-kadang suka mengabaikan dan tidak terasa sampai harus tumbang baru ternyata kolesterolnya tinggi. Kan sebelumnya pasti punya gejala-gejalanya. Yaitu dia sih Pak, tergantung orangnya. Kalau dia aware sama kesehatannya pasti dia akan mencoba untuk cari tahu. Tapi kalau yang cuek ya udah begitu akhirnya kan repot banget ya, kan. Minimal kita ke toko obat biasanya bisa cek kadar gula darah. Kolesterol total deh biasanya, nggak rinci cuma totalnya doang gitu ya. Nah kalau kolesterol total kita sudah 200 mg per desiliter, nah halo itu udah lampu merah itu kalau udah 200 mg per desiliter kolesterol total kita. Berarti kita udah pasti gampang capek deh. Biasanya orang kolesterol itu kan gampang lelah, gimana nggak lelah orang pembuluh darahnya banyak kolesterol, ya kan? Kemudian leher, pundak kaku-kaku gitu ya. Pegel, ya kan? Itu bisa trigliseridanya tinggi, bisa kolesterolnya tinggi, ya. Kalau jalan juga kadang-kadang tungkai kaki itu kok sakit, ya itu juga bisa karena kolesterol ya. Terus jantung tiba-tiba nggak nyaman, wah berarti ada penyumbatan di jantung nih karena kolesterolnya tinggi. Nggak nyamannya itu apakah berdebarnya lebih kencang atau lambat kalau itu atau aritmia, gimana? kadang-kadang ada nyit, ada nyeri-nyerinya gitu ya. Ada nyeri-nyeri terus badan juga kayaknya masuk angin. Itu udah harus hati-hati. Cek dong kolesterolnya, jangan sampai kita udah 300, 400, ngeri banget ya. Itu kalau perempuan dan laki-laki sama nggak Pak? Sama lah. Sama ya.
Sama juga. Pokoknya kalau parameternya kolesterol itu, kan kolesterol itu ada 3 ya. Ada kolesterol LDL, kolesterol jahat orang bilang, karena dia itu sebenarnya berfungsi juga sih. Kalau kita banyak pembuluh darah kita itu banyak sekali inflamasi, kerusakan itu ditambal dulu sama LDL. Nanti kalau udah sembuh baru diambil lagi sama HDL. HDL itu lemak baik. Jadi HDL itu akan mengambil kelebihan LDL yang tidak terpakai itu dikembalikan lagi ke liver, kemudian dibuang oleh tubuh kita, ya. Nah, kalau trigliserida ini biasanya hasil dari metabolisme kalori kita yang berlebih. Jadi kalau kita kelebihan kalori, misalnya makan nggak pernah olahraga gitu, pasti trigliseridanya tinggi. Jadi solusinya trigliserida sih gampang, kita rajin olahraga apa enggak. Ya kalau kita males-malesan ya pasti trigliserida kita tinggi. Jadi kalau yang paling bagus nih, kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi kolesterol jahat harus di bawah 100. Kolesterol baik HDL, ya HDL ini harus di atas 60 mg per desiliter. Itu yang normalnya ya Pak Normal. ya. LDL 100, HDL-nya di atas 60. Iya, ya. Kemudian trigliserid, ya trigliserid itu harus kurang dari 150, jangan lebih dari 150 mg. Ya total tadi 200 mg per desiliter. Nah, ini yang harus kita hindari. Sebab kalau kita kolesterol kita tinggi, berarti kan banyak penyumbatan pembuluh darah. Pasti tekanan darah kita lama-lama meningkat. Iya, betul. Akibatnya kita punya faktor risiko serangan jantung koroner, punya faktor risiko kena stroke gitu ya. Dan kalau sudah kena hal ini, waduh, biayanya mahal. Iya, betul. Kalau udah masuk rumah sakit, mesti pasang inilah, pasang stent lah, di bypass lah, di jantungnya diobok-obok. Pasang ring jantungnya. Pasang ring, tadinya ringnya 1, lama-lama ringnya 2, ringnya 3, ringnya 5. Ring itu kan bagusnya di tangan. Ini taruhnya di jantung, nggak kelihatan, percuma. Walaupun ringnya itu terbuat dari emas. Dari emas gitu ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi memang kolesterol itu masalahnya tidak ketahuan gejalanya. Iya betul. Ya. Gejalanya hampir-hampir mirip sih, kayak masuk angin gitu ya, kepala pusing, pegel, mungkin biasa lah gitu kan, minum obat hilang, gampang besoknya, capek. nah itu dia besoknya begitu lagi. Gitu. Jadi memang sebenarnya kita harus peka sih sama diri kita sendiri. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri ya gitu, harus bisa menjaga kesehatan kita biar lebih oke. Terus kalau udah kayak gitu, kita harus bagaimana dong Pak? Misalkan gini, sebenarnya kita harus tahu dulu tuh kolesterol tuh apa, LDL tuh apa, HDL-nya tuh apa, berapa dan bagaimana gitu. Kalau kita udah tahu itu semua kan menjaganya lebih gampang. Gampang. Lebih mudah. Resiko yang paling terparah itu apa kalau sudah kena kolesterol, kita juga harus tahu. Nah, untuk bisa menghindari itu semua nih, itu bagaimana Pak? Nah, ya ada yang bilang sih karena faktor pola makan juga pengaruh ya. Memang pola makan pengaruh. Jadi kita jangan makan konsumsi makanan yang goreng-gorengan ya. Kemudian jangan konsumsi makan yang banyak mengandung gula ya. Kemudian jangan konsumsi makan jeroan. Daging merah berlebihan, setiap hari makan daging merah aja ya. Kemudian makan jeroan, apalagi otak ya kan, otak sapi. Terus makan kepiting, udang, kerang, cumi-cumi. Itu kolesterolnya banyak banget. Tapi enak loh. Emang yang enak-enak sih yang dikonsumsi itu ya. Nah, karena apa, kalau goreng-gorengan itu kita nggak tahu udah berapa kali goreng, ya kan? Yang paling betul itu sebenarnya kan minyak goreng 2 kali goreng sudah rusak. Tapi kalau kita beli makanan gorengan di pinggir jalan, nggak mungkin lah 2 kali goreng dibuang. Itu bisa 1000 kali goreng belum tentu dibuang, ya kan? Bayangkan apa nggak banyak racun yang kita masukkan ke dalam tubuh, akibatnya kolesterol jahat kita naik, kolesterol LDL kita naik, HDL-nya turun ya. Kemudian makan makanan yang disebut mengandung kolesterol trans fat. Nah, ini lemak trans fat ini super jahat. Kenapa lemak trans fat ini super jahat? Karena dia menekan kolesterol baik, menaikkan kolesterol jahat. Jadi LDL-nya dinaikin, kolesterol HDL-nya diinjak-injak sama si trans fat ini ya. Nah, trans fat ini banyak kita ketemukan di makanan siap saji. Karena kalau nggak pakai trans fat rasanya nggak enak, nggak kriuk-kriuk, nggak gurih, nggak awet. Nah, jadi kalau kita konsumsi makanan mengandung margarin, minyak sayur yang dihidrogenasi, itu pasti mengandung trans fat. Tapi zaman sekarang kalau makan nasi goreng kalau nggak pakai margarin nggak enak. Kurang gurih. Makan sop kaki kambing nggak pakai margarin nggak enak. Makan apa ya? Semuanya goreng-gorengan mesti pakai margarin. Makan martabak pakai margarin.
Nah itu, waduh, trans fatnya tinggi sekali. Iya bener banget. Nah di ya. Amerika, di Eropa yang namanya trans fat itu udah dilarang. Kalau bisa 0%. Jadi setiap kali makanan tuh kan ada ingredientnya tuh, ada kandungannya. Trans fatnya harus 0. Padahal itu bisa jadi 0,9. Cuma di sini nggak ada larangan. Di sini dicuekin trans fat, bebas gitu kan. Kalau perlu makanan trans fat yang di sana udah dilarang, diekspor ke Indonesia. Jadi orang Indonesia pada jantungan semua. Iya, apalagi orang Indonesia konsumtif banget kan. Iya. Ada hal yang baru, waduh, ramenya luar biasa. Jadi ya. trans fat itu banyak ditemukan di makanan kalengan, di makanan yang styrofoam, makanan yang kemasan dari aluminium foil, kemasan plastik. Itu kalau nggak ada trans fatnya, rasanya nggak kriuk-kriuk, nggak gurih, nggak ngangenin. Ya intinya jadi hambar lah rasanya gitu ya. Tapi Itu. kepala 3 sudah mesti pasang ring, kepala 4 Repot sudah lumpuh separuh gara-gara stroke karena trans fat. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya seputar kolesterol. Untuk pertanyaan silakan dikirimkan di WhatsApp 081511103103 dan nanti kalau pertanyaannya belum sempat terbaca akan dijawab di websitenya Ziman ya di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolannya seputar kolesterol. Mau tanya-tanya silakan loh. Langsung aja ya. 081511103103 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, kemudian usia Anda berapa, pertanyaannya apa, silakan. Faktor resiko kolesterol tertinggi bukan kolesterol tertinggi sih, tapi faktor dari itu bisa terkena stroke, jantung, kemudian apalagi hipertensi, macam-macam. Pembuluh darah, benar. Nah itu dia, ngeri kan kalau nggak dirawat dari sekarang tubuh kita kapan lagi, mumpung dikasih sehat, ayo dong dirawat ya tubuhnya peka terhadap kesehatan. Pencegahannya gimana nih Pak? Nah pencegahannya ya kita harus hindari pola makan kita yang tadi, makanan siap saji, makanan kemasan, kemudian makanan mengandung trans fat, makanan mengandung jeroan, makanan yang mengandung kerang kepiting, udang, cumi-cumi, makanan yang bersantan, ya kan. Nah, kita harus hindari goreng-gorengan, ya itu kita hindari dulu. Kita konsumsinya apa yang mesti banyak kita konsumsi? Kita mesti konsumsi makanan mengandung kacang-kacangan, misalnya ikan laut, tuna, itu bagus karena dia untuk bisa menurunkan kolesterol juga, ikan laut dalam ya. Buah tinggi serat larut seperti kita banyak makan jeruk, makan alpukat, makan apel, makan ya. Kemudian kita juga konsumsi sayur-sayuran hijau ya seperti terong, wortel ya, kemudian banyaklah sayur-sayuran hijau ya. Kemudian kita juga konsumsi bawang putih. Bawang putih? Iya. Bawang putih tunggal? Bawang putih tunggal, bawang putih apa aja lah ya. Jadi kalau kita sering, karena dia mengandung zat yang namanya alisin, itu juga mampu menurunkan lemak darah gitu ya. Kalau ini Pak black garlic? Iya boleh black garlic ya? itu kan sebenarnya di fermentasi. Oke, jadi warnanya hitam gitu tadinya ya. putih, difermentasi jadi hitam. Banyak konsumsi minyak zaitun atau minyak VCO juga bisa menurunkan kolesterol ya. Kemudian juga yang paling penting apa? Olahraga teratur. Ya boleh jogging, boleh naik sepeda, boleh berenang, boleh tai chi, boleh apa lagi ya? Karate ya. Silat, boleh dancer jadi jagoan. Tapi sehat ya kan. Pernapasan, kita wajib olahraga. Kalau nggak nanti trigliserida kita nggak turun. Dan kita bisa kena faktor risiko yang berat ya. Jadi yang paling penting apa? Pola makan kita mesti pola makan yang buruk-buruk tadi dibuang, ganti dengan pola makan yang baik, olahraga, istirahat cukup, itu bisa membantu menurunkan kolesterol. Jangan kita udah deh nggak apa-apa, kolesterol kan ada obat ini, kan banyak orang berpikir seperti itu ya. Padahal konsumsi obat itu ada efek sampingnya ya. Contoh kita konsumsi obat kolesterol itu ada efek samping seperti bersin-bersin, pilek, sakit tenggorokan, mual, sembelit. Seperti itu loh. Itu apa itu? Oh itu cuma efek samping. Kan nggak nyaman ya. Jadi kalau bisa menghindari obat-obatan semaksimal mungkin kita dengan makanan sehat. Dan ada satu lagi nutrisi suplemen akan kita bahas, yaitu namanya
Ziman. Wow. Nanti kita share di di segmen berikutnya. Kira-kira apakah itu Ziman gitu ya. Kalau tadi Anda mungkin berpikir kan ada obatnya nih, efek sampingnya kan juga lumayan bahaya. Kalau dikonsumsinya sekali mungkin oke. Kalau berkali-kali setiap hari, efek sampingnya yang ada bisa organ tubuh Anda rusak. Betul. Ngeri banget kan. Nah, kalau Anda pengen tahu ada nutrisi yang luar biasa keren, ini bukan obat tapi makanan yang mengandung banyak nutrisi yang bisa memperbaiki organ tubuh kita itu apa? Sabar ya. Yang mau tanya-tanya boleh dong, langsung aja di 081 511 103 103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa dan pertanyaannya apa. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya ya, pertanyaan dari Anda. Dan kalau nanti ternyata waktunya nggak sempet nih, kita nggak bisa baca, nggak bisa jawab pertanyaan Anda, akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Temanya hari ini adalah kolesterol. Mau tanya silakan di 081 511 103 103. Jangan mengandalkan obat-obatan ya, apalagi tuh obat kimia yang memiliki efek samping yang bisa merusak organ tubuh kita. Bukannya tambah baik tambah buruk, tapi ada nih nutrisi yang tadi disampaikan sama Pak Nyoto yang bisa memperbaiki organ-organ tubuh kita yang rusak. Apa ya Pak? Ya, jadi memang kita harus rubah gaya hidup kita, rubah pola pikir kita. Jangan kita mengandalkan obat deh pokoknya. Bukan berarti kita tidak boleh minum obat. Kita minimalisir seminimal mungkin konsumsi obat kalau memang kita punya masalah dengan kolesterol tinggi. Cuma mentang-mentang ada obat, makanannya nggak berubah, gaya hidupnya nggak berubah, ngerokok, makan gorengan, makanan restoran siap saji terus, cuma ngandelin bisa turun ini pakai obat, itu tidak bagus karena tubuh kita akan rusak juga organnya kalau seperti itu. Konsumsi kolesterol jangka panjang itu masalahnya bisa kena penyakit BMW. Burungnya menang wae. Nah itu dia, nggak bisa manggung. Nggak bisa manggung ya kan. Aduh repot ya. Jadi yang paling bagus gimana? Ganti dong gaya hidup. Kita konsumsi makanan yang banyak kacang-kacangannya, buah-buahan yang berserat tinggi, kemudian kita konsumsi herbal untuk menurunkan kolesterol, olahraga teratur. Nah, ada lagi sebuah suplemen nutrisi yang membuat kita awet muda dan kita bisa menurunkan kolesterol secara bijak karena tubuh kita punya kekuatan menurunkannya karena memang ada antioksidannya. Enzimatis ini mampu membuat tubuh kita organnya bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, namanya Ziman, enzim antioksidan. Nah, di Ziman ini kandungannya menarik karena ada buah yang sudah sangat terkenal manfaatnya untuk kolesterol, yaitu mengkudu. Ya, jadi mengkudu itu ternyata sudah diteliti. Dia mampu menurunkan kadar kolesterol gitu. Jadi kalau kita konsumsi Ziman yang di dalamnya mengandung kolesterol secara rutin, otomatis step by step tubuh kita mampu menuju normal kolesterolnya karena sifat dari mengkudu itu ternyata sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol dan ini sudah diadakan penelitian. Penelitian tentang buah mengkudu ini menurut penelitian The Scientific World Journal tahun 2012 ya penelitiannya. Scientific World Journal ini menunjukkan bahwa kita konsumsi mengkudu 29 hingga 188 ml ya. Itu akan sangat efektif menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Itu penelitian terhadap 132 peserta. Ya, dikasih mungkin tiap hari dikasih mengkudu ya. Nah, tapi kita nggak usah repot-repot deh. Sekarang kita cukup tetes 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Itu sangat efektif menurunkan kolesterol kita yang bandel, nggak mau turun-turun ya. Kemudian apalagi? Karena kan dalam mengkudu itu dalam Ziman tidak hanya mengkudu, di dalamnya juga ada D5 dan ternyata penelitian di D5 tentang menurunkan kolesterol pun juga banyak ya. Jadi sudah diuji cobakan juga terhadap 51 orang studi selama 4 minggu ya. Ternyata mampu menurunkan kadar kolesterol jahat secara signifikan dan menaikkan kadar kolesterol baik. Ya, ini dilansir dari Express penelitiannya juga ya. Jadi buah-buah ini ternyata memang diteliti, diuji cobakan ke beberapa orang yang kolesterolnya tinggi
ternyata turun. Nah, yang menarik dalam Ziman itu mengkudunya ada, delimanya ada, kemudian ginsengnya ada, banyak deh kandungan yang lain-lainnya ya. Buah noninya ada. Ya, buah noni yang mengkudu. Oh, mengkudu ya. Ya kan, pegagannya juga ada, kayu manisnya juga ada. Jadi kalau kita repot-repot cari gimana ya saya manjat pohon mengkudu dulu, repot gimana banget. ya saya cari pohon delima, repot. Ini sudah ekstrak ganda 2 kali, enzimatis, diekstrak dingin, jadi pekat sekali, padat sekali. Kita cukup tetes pagi, siang, sore, malam, itu akan menurunkan secara signifikan. Tapi kita bukan minum sekarang langsung turun ya, karena ini bukannya obat. Kita konsumsi jangka panjang rutin, begitu tubuh kita mampu detoksifikasi, otomatis kolesterol kita menuju normal, tekanan darah kita menuju normal, gula darah kita menuju normal, asam urat kita menuju normal. Bukan sekedar kolesterol saja. Itu yang menarik. Karena tujuannya kalau kita konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tingkat tinggi adalah awet muda, seger buger, dan tidak ada penuaan dini. Betul. Ya, jadi jangan ragu-ragu deh, konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit metabolik, bukan sekedar kolesterol saja ya, kolesterol sama teman-temannya, hipertensi, asam urat, diabetes ya. Apalagi kalau jantungnya udah lemah, jalan udah gampang capek, nguap terus, gampang ngantuk, badan pegel-pegel, nggak kelar-kelar, kayak masuk angin tiap hari, ya kan. Kemudian juga emahnya kumat, aduh capek sekali ya. Nah, udah deh ganti gaya hidup deh, tinggalkan semua makanan yang enak-enak tapi berbahaya. Ganti dengan makanan enak tapi yang sehat. Jadi kalau kita makanan yang sehat belum tentu nggak enak loh ya. Banyak kok makanan sehat tapi enak. Banyak lah. Banyak sih, cuma kita aja milihnya yang nggak enak, yang nggak sehat tapi enak ya Iya. kan. Nah kita harus mengeluarkan budget yang banyak, yang mahal untuk yang nggak enak-enak kan. Ya udahlah, ayo dong. Dimulai dari sekarang untuk mengganti gaya hidup Anda, pola makan Anda diganti dengan yang sehat-sehat, olahraga yang rutin, dan jangan lupa juga konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, malam, 5 tetes di bawah lidah. Harganya murah, Rp200.000. Betul. Tuh, Rp200.000 aja. Jadi memang orang Indonesia itu aneh ya. Kalau orang Jepang kan usianya panjang-panjang, karena dia kalau konsumsi makanan dia lihat dulu, ini manfaatnya apa ya sehingga saya pantas makan. Kalau saya nggak enak, dia akan cari ide biar enak dimakan. Kalau orang Indonesia enggak, yang penting rasanya enak apa enggak ya. Oh enak, racun ya, iya nggak apa-apa deh, yang penting enak, waduh. Sama ngikutin gaya yang lagi tren tuh apa, makanan sekarang tuh apa yang lagi tren, minuman apa yang lagi tren, ya udah berhari-hari konsumsi yang itu mulu, ngeri. Ternyata menaikkan kolesterol, menaikkan asam urat, menaikkan tekanan darah, tahu-tahu menakutkan. stroke ya. Nah, nggak enak banget kan. Usia masih muda tapi penyakitnya banyak banget kan, nggak asik banget. Betul. Nah, yuk langsung aja deh dibuang deh itu semua ya, makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Gaya hidup Anda dirubah menjadi gaya hidup yang baik. Pola makannya juga dirubah, banyakin bergerak ya, olahraga, dan selalu bawa Ziman kemanapun Anda pergi. Kemudian dikonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan malam, 5 tetes di bawah lidah. Untuk bisa mendapatkannya, ya di radio kesayangan Anda ini, Anda bisa datang kemudian beli, harga Rp200.000. Di toko online juga bisa, via WhatsApp juga boleh di 087790.300, di apotik, di kios Ziman, dan juga di agen-agen Ziman terdekat. Yang sudah nanya, sabar, sesaat lagi akan kita bacain pertanyaan Anda. Yang belum kirim, walaupun banyak banget di kepala Anda pertanyaan tentang ini, langsung aja kirimkan pertanyaannya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081 511 103 103 081 511 103 103, nomor WhatsApp yang bisa Anda pergunakan untuk tanya seputar Ziman boleh, untuk tema hari ini juga boleh, atau di luar tema pun juga silakan, atau mau menceritakan keajaiban Ziman yang sudah Anda rasakan ketika Anda mengkonsumsi Ziman. Saya mau bacain WhatsApp dulu dari Mas Eko Purnomo. Apakah stroke bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi Ziman? Bagaimana caranya dan berapa lama? Ya, jadi kalau orang kena stroke itu bisa sembuh total ya, tapi dengan syarat dia dibawa ke rumah sakit dalam tempo
tidak lebih dari 4,5 jam. Itu namanya the golden period ya. Jangan begitu kena stroke 3 hari baru dibawa ke rumah sakit. Waduh, tambah parah deh. Kenapa? Karena begitu pecah pembuluh darah itu kan banyak genangan darah di otak ya yang perlu segera diatasi atau diselesaikan gitu ya. Atau seandainya dia tidak sampai pecah pembuluh darah, bagaimana caranya pembuluh darah itu cepat bloknya itu terbongkar. Jadi yang namanya golden period itu cuma 4,5 jam, tapi ada yang lebih ini lagi cuma 3 jam. Jadi mesti cepat dibawa ke rumah sakit yang memang bisa menangani stroke. Jangan rumah sakit yang fasilitasnya nggak ada, dokternya juga baru lulus gitu ya. Di rumah sakit yang besar aja deh, kalau bisa langsung dibawa, jangan lebih daripada 3 jam. Itu biasanya bisa kembali normal 100%. Tapi kalau sudah stroke-nya waktu tidur, bangunnya baru ketahuan kalau stroke, apalagi pecah pembuluh darah, itu yang kita khawatirkan terjadi cacat fisik, kelumpuhan gitu ya. Nah, kalau konsumsi Ziman apakah bisa untuk mengatasi penyakit stroke? Dari pengalaman kita sih, mereka yang sudah konsumsi Ziman itu cepat sekali recovery-nya. Proses penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Dan cepat pulih, cepat dia bisa bergerak dan memiliki kekuatan tubuh untuk kembali pulih. Karena kalau orang stroke itu harus benar-benar mentalnya dibangkitkan, disemangati, harus belajar gerak lagi, harus belajar jalan lagi dari kelumpuhannya itu, nggak bisa dimanja ya. Kalau perlu cari pelatih fisioterapi ya untuk melatih dia bergerak lagi, cara bangun dari tidurnya apa segala macam. Dan biasanya kalau udah seperti orang kena stroke walaupun baru sekali, biasanya harus konsumsi obat-obat seumur hidupnya ya. Kalau didampingi dengan Ziman ini efektif sekali. Kenapa efektif? Ya nanti lama-lama dia darahnya nggak cenderung kental. Karena orang kalau stroke itu biasanya darahnya cenderung kental. Tensi darahnya juga cenderung tinggi. Dengan konsumsi Ziman ini kan makanan ya, itu mampu untuk mengencerkan darahnya juga karena kan mengandung gotu kola. Kemudian juga mampu untuk menurunkan tensinya ke normal. Kalau konsumsi rutin pagi, siang, sore, malam, syukur-syukur sehari 5 kali, 5 tetes sehari 5 kali konsumsi Ziman, moga-moga bisa menemukan kembali kesehatannya yang sudah hilang. Step by step nanti membaik dan protokolnya itu 3 bulan. Gak bisa kita berharap penyakit yang seperti itu bisa sembuh dalam tempo sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Kita mesti konsisten konsumsi rutin minimal 3 bulan. Syukur-syukur 6 bulan dan setelah itu maintain konsumsi Zimannya rutin. Agar apa? Agar tidak kena serangan kedua. Orang yang sudah kena serangan stroke 1 kali, resiko kena serangan kedua lebih besar dibandingkan yang belum pernah kena. Sudah kena serangan kedua, itu resiko kena serangan ketiga lebih besar lagi. Jadi jangan pandang remeh kalau kita sudah kena stroke. Dan kadang-kadang orang kena stroke tidak sadar karena dia tiba-tiba gagal bicara sebentar, blank sesaat, pingsan saat, padahal itu udah kena stroke. Nah, udah kondisi seperti itu, gaya hidup nggak mau rubah, pola makan nggak mau rubah, masih konsumsi alkohol, masih ngerokok, masih begadang, ya aduh udah deh. Aduh ngeri ya. Jadi kita harus jaga kesehatan kita karena tubuh kita ini adalah amanah Tuhan yang harus kita rawat. Dan Ziman adalah solusi makanan kesehatan yang mampu membuat kita awet muda segar bugar. Oke, Mas Eko, Ziman bisa dikonsumsi secara rutin dan juga teratur. Untuk stroke mungkin 2 jam sekali ya. Iya, biar cepat 2 jam sembuh. sekali biar cepat sembuh. Protokolnya adalah 3 bulan. Dan jangan berhenti. Kalau 3 bulan sudah ada reaksi membaik, jangan berhenti tapi terus syukur-syukur gitu ya. sharing-sharing di sini biar yang itu. lainnya terinspirasi. Termotivasi untuk sembuh dengan mengkonsumsi Ziman. Kemudian ini mau ketemu sama Saiful. Usianya 35 tahun di Magelang, akhir-akhir ini dada kiri nyeri, gampang capek. Saya mencoba pengobatan dengan minum rendaman ketumbar setiap malam. Dan apakah langkah saya sudah tepat? Iya. Jadi saya sih sering ya dulu di-share ya di WhatsApp lah biasanya manfaat ketumbar bla bla bla. Sebenarnya ketumbar itu efektif sebenarnya untuk menurunkan kolesterol, bukan untuk jantung. Jadi karena banyak yang seperti itu, banyak yang coba-coba. Saya punya teman loh ya. Dia rajin minum air rendaman ketumbar karena memang udah ada sumbatan oleh dokter katanya berapa persen gitu ya. Tapi dia minum rutin kok lama-lama tetap aja tubuhnya kualitas kesehatannya menurun, ujungnya pasang ring juga gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sekedar mengandalkan ketumbar. Ya. Kita harus ganti deh pola makan kita yang buruk-buruk harus dihilangkan. Ya, makanan yang menyebabkan kolesterol kita tinggi. Yang tadi kan udah kita bahas ya. Dan kita konsumsi makanan yang bagus-bagus.
makan buah-buahan segar, makan sayur-sayuran, makan cuka apel, makan minyak wijen, minum ya, minum minyak wijen, makan bawang putih, makan ketumbar boleh, tapi bukan sekedar sampai di situ. Masih banyak yang harus kita lakukan ya. Kemudian kalau konsumsi ziman ini kan saripati dari buah-buahan yang antioksidannya tinggi, dan buah-buahan ini sangat efektif untuk jantung. Karena mengkudu manfaatnya untuk jantung bagus, delima manfaatnya untuk jantung bagus, kemudian kulit manggis manfaat untuk jantung bagus, gotu kola manfaat untuk jantung bagus, dan semuanya ada dalam ziman. Jadi kalau kita konsumsi ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam, itu akan mencegah kita kena serangan jantung dan mencegah kita pasang ring. Ya, jadi kalau orang udah kena pasang ring sekali, saya garansi akan sebentar lagi pasang ring yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena yang dipasang itu yang sumbatannya sudah 70%, 80%. Teman-teman yang lain itu pasti sumbatannya sudah 40, 50, menuju ke 70 untuk dipasang lagi. Nah, sebelum itu terjadi, konsumsi ziman, karena ini bukan obat, ini makanan yang padat gizi, enzimnya banyak, antioksidannya banyak polifenol, flavonoid, seronin, proseronin. Ini akan membuat tonik buat jantung kita dan mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi ya jangan ketumbar aja ya, karena banyak faktor-faktor lain yang harus kita lakukan. Karena jangan pandang remeh deh penyakit jantung itu, intinya seperti itu ya. Dan konsumsi ziman 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam rutin. Mas Saiful ya. Ketumbar boleh diminum, tapi lebih tepatnya lagi, tapi lebih itu untuk menurunkan kolesterol loh. Coba aja cek dia di Google, bukan untuk jantung sebenarnya. Jadi itu untuk kolesterol. Jadi kalau pengen lebih tepat dan bijaksananya lagi adalah minum ziman, konsumsi ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, malam 5 tetes di bawah lidah. Ya, untuk bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda, di toko online, via WhatsApp di 0877900300, di apotik, di kios ziman, dan juga di agen-agen ziman terdekat. Sekali lagi, harganya Rp200.000, isinya 15 mili, dan ini ukurannya 100% enzim herbal alami. Mas Saiful, segera beli ya. Konsumsinya secara rutin dan juga teratur, protokolnya 3 bulan, pagi, siang, sore, malam, 5 tetes di bawah lidah. Pertanyaannya masih banyak, sabar ya, nanti akan kita bacain lagi di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Pertanyaannya makin banyak nih, makin banyak yang masuk dari Purworejo juga ada. Kemudian ini yang mana dulu nih? Yang masuk duluan ya, saya bacain ya. Jadi nanti kalau misalkan pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Oke, ini dari Ibu Siti, usianya 34 tahun, sering pusing dan dada sebelah kiri kadang kayak dicubit-cubit. Gimana tuh Pak? Dicubit siapa? Oh iya ya, kok bisa dicubit-cubit ya. Jadi kalau nyeri jantung itu biasanya kayak ketusuk-tusuk, tembus sampai ke belakang ya. Dan nyeri datangnya itu tadinya jarang-jarang, lama-lama makin intens. Nah itu baru hati-hati, jantung koroner tuh pasti ada penyumbatan ya. Cuma kalau dicubit-cubit bisa jadi mah gitu ya. Karena orang yang kena penyakit mah itu gejalanya mirip kena penyakit jantung juga, sesak napas, kadang-kadang dadanya juga ada nyeri-nyerinya karena kan di ulu hati gitu ya. Iya, asam lambungnya tuh asam lambungnya naik, mungkin lagi banyak pikiran, banyak stres gitu ya. Sering sakit kepala itu juga akibat dari asam lambungnya naik ya. Jadi belum tentu jantung juga ya, tapi kan kita harus waspada. Caranya bagaimana? Ya hindari dong makanan pencetus mah. Ya jangan konsumsi kopi campur ketan, terus makannya ketan, minum kopi, habis itu buahnya buah nangka. Waduh, pasti kumat kalau yang punya masalah dengan asam lambung, terus pedes lagi ya. Jadi kita harus hindari makanan-makanan pencetus mah kita kumat, banyak pikiran juga pencetus mah ya. Solusinya bagaimana? Ganti dong dengan makanan yang sehat, dan jangan lupa konsumsi Ziman kalau pingin awet muda, karena kalau orang awet muda nggak ada tuh yang punya masalah dengan mah sama sakit jantung. Jadi konsumsi 5 tetes pagi, siang, sore pun nggak masalah kalau kita pengen mencegah terjadinya gejala penyakit yang ujung-ujungnya penyakit kerusakan metabolik atau penyakit kronis atau sudden death ya.
Jadi itu yang harus kita hindari. Oke. Ini ada Ibu Prapti, kolesterolnya 270. Nah, kalau minum Ziman tuh berapa kali sehari? Nah, bagi mereka yang punya kolesterol tinggi itu 270 mg per desiliter itu tinggi loh ya. Karena kolesterol total itu kalau bisa di bawah 200 ya. Jadi konsumsinya minimal pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, dan malam sebelum tidur 5 tetes. Dan yang paling penting adalah bukan berapa banyak tapi rutin. Misalnya sehari ini saya habis loh Pak, sehari itu 10 tetes, sehari 10 kali, tapi besok saya libur selama seminggu. Itu nggak akan ada efek terapeutiknya. Efek terapeutiknya 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam, tapi rutin. Kalau bisa protokolnya 3 bulan. Jadi dari bulan ke bulan kita merasakan peningkatan kualitas kesehatan karena memberi kesempatan tubuh kita detoksifikasi, memperbaiki regulasi sistem tubuh, dan regenerasi sel. Jadi konsumsi Ziman jangan hanya sekali-sekali dan tidak rutin. Wajib rutin kalau pengen awet muda, segar bugar. Oke, jadi rutin dan juga teratur dikonsumsi Zimannya 5 tetes di bawah lidah pagi, siang, sore, dan juga malam. Ini ada dari Ibu Indra dari Solo. Saya sudah terkena stroke. Umpama minum Ziman 3 kali 5 tetes aja sehari, itu boleh nggak katanya? Wow, boleh sekali. Jadi kalau kita konsumsi rutin ya, pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sebelum tidur maksud saya, kita 5 tetes gitu ya. Itu pasti akan membawa perubahan. Kalau kita minumnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ya. Karena kalau orang sudah kena masalah dengan penyakit stroke, biasanya kan dia cenderung darahnya kental, cenderung darahnya tinggi, ya. Jadi kalau konsumsi Ziman itu membuat darahnya cenderung normal dan tensi darahnya juga cenderung normal, ya. Dan mencegah terjadinya serangan kedua, serangan ketiga, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah pola makan kita benar-benar harus dijaga kalau kita sudah punya masalah dengan penyakit stroke, sudah pernah kena lah ya. Jadi kalau udah kena stroke itu yang harus kita hindari apa? Makan goreng-gorengan. Jadi paling bagus makannya dikukus boleh, direbus boleh, dipanggang juga boleh ya. Tapi paling dihindari adalah digoreng. Apalagi gorengnya minyak gorengnya udah 10 kali goreng ya. Kemudian makanan yang banyak karbohidratnya tinggi dihindari. Makanan yang banyak mengandung gulanya tinggi juga dihindari. Saya sendiri udah menghindari gula. Jadi kalau saya minum teh, saya jarang, nggak mau teh manis, saya maunya teh tawar gitu. Tanpa gula. Yang saya rasakan benar-benar taste tehnya itu. Nah, betul. Ya kan? Kemudian apalagi yang harus dihindari? Makanan dalam kemasan. Karena makanan dalam kemasan itu pasti mengandung garam, sodium benzoat. Katanya pengawet, sodium itu garam. Jadi kalau makan mau keripik kentang, keripik apa dalam kemasan itu udah pasti mengandung garam. Orang stroke dilarang konsumsi garam. Saya aja tidak punya masalah kesehatan, garam itu nggak berani tinggi-tinggi, takut tensi darah saya naik. Tensi darah naik kena serangan berikutnya. Kalau stroke lo ya. Jadi hindari deh, Pak, kalau nggak pakai garam nggak enak dong. Gantilah garam Himalaya kayak apa kayak yang tidak mengandung kadar sodium atau natrium yang tinggi ya. Jadi itu tadi konsumsi Ziman pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes, protokolnya 3 bulan rutin, dan saya tunggu testimoninya. Ditunggu kabar baiknya Ibu Indra ya. Jadi nggak apa-apa konsumsi secara rutin dan juga teratur, walaupun itu 3 kali. Yang penting rutin dan juga teratur, protokol 3 bulan, nanti teruslah. Karena Ziman ini kan bukan obat ya, makanan. Jadi bisa dikonsumsi setiap hari, seumur hidup aman. Nanti kulit kita makin lembab, makin kinclong. Makin awet muda. Ibu Indra makin cocok ya. Oke, Ibu Indra bisa silakan ya beli Zimannya di radio kesayangan Anda, di toko online juga boleh, pesan WhatsApp juga boleh ya, maksudnya pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300, harganya Rp200.000 aja, isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Konsumsinya rutin dan juga teratur. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Oke. Terima kasih sampai ketemu lagi. Yes. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari jam 3 sampai detik ini. Yang WhatsApp-nya belum sempat terbaca, belum terjawab, nanti dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sasa Harun pamit. Dah.
Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.